Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang ingin membahas tentang hak atas ruang bawah tanah. Sebelum itu, perkenalkan masing-masing dari anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Muhammad Duta Ramadan dengan NIM B1A124266. Nama saya Perlanja Jaron Zolmi dengan NIM B1A124233. Saya Fatur Rahman Aputra dengan NIM B1A124236. Saya Aura Azalia dengan NIM B1A124230. Saya Anissa Jana dengan NIM B1A124232. Saya Sevina Salsabila Gumai dengan NIM B1A124274. Saya Yasana Kitasari dengan NIM B1A124264. Selamat menyaksikan. Seiring pertumbuhan kota, ruang bawah tanah semakin dibutuhkan, misalnya untuk MRT, basement, jaringan utilitas, hingga saluran drainase. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang berhak menggunakan ruang bawah tanah ini, sampai seberapa dalam hak itu berlaku, dan bagaimana kita menyeimbangkan kepentingan pemilik tanah dengan kepentingan publik. Ruang bawah tanah adalah bagian ruang di bawah permukaan tanah yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti utilitas, transportasi, dan bangunan publik. Artinya, kalau kita punya hak atas tanah secara hukum, kita juga punya hak untuk memanfaatkan ruang di bawahnya, tapi tentu dengan batasan agar tidak merugikan kepentingan umum. Disinilah peran hukum agraria secara vital. Secara prinsip, ruang bawah tanah memang bagian dari hak atas tanah, tapi hak itu tidak mutlak. Negara punya kewenangan untuk mengatur, membatasi, dan memastikan pemanfaatannya selaras dengan kepentingan masyarakat luas. Jadi, memahami aturan, regulasi, dan asas hukum terkait ruang bawah tanah itu bukan sekedar teori, tapi kebutuhan nyata untuk menghindari konflik dan sengketa. Untuk memahami lebih jauh, mari kita lihat dulu dasar hukumnya. Dasar hukum paling mendasar adalah UU PA 1960, khususnya pada pasal 4 ayat 2, yang menyebutkan bahwa hak atas tanah juga mencakup tubuh bumi di bawahnya, sepanjang bermanfaat bagi penggunaan tanah itu sendiri. Yang artinya, pemilik tanah punya hak untuk menggunakan sebagian ruang bawah tanah, tapi tentu bukan tanpa batas. Selain UU PA, ada juga aturan lain, seperti Undang-Undang Penataan Ruang 2007, PP nomor 15 tahun 2010, dan pedoman teknis dari Kementerian PUPR. Yang menarik, dalam tata ruang nasional, ruang dibagi secara horizontal dan vertikal. Jadi, keputusan penggunaan ruang bawah tanah harus sesuai dengan PTRW dan RDTR. Kalau kita pahami, ini bukan sekedar soal hak pribadi, tapi soal memastikan ruang bawah tanah bisa digunakan secara aman, efektif, dan tidak menggunakan orang lain. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan penggunaan ruang bawah tanah. Dalam hukum agraria ada dua prinsip penting. Pertama, prinsip vertikalitas, terbatas. Hak atas tanah tidak memberikan hak tanpa batas ke dalam bumi. Ke dalam yang boleh digunakan hanya sejauh terkait fungsi tanah bagi pemiliknya. Jadi kalau pemilik mau menggali terlalu dalam untuk tujuan yang tidak relevan dengan tanahnya, hukum bisa membatasi. Kedua, prinsip kepentingan umum. Negara berhak mengambil sebagian ruang bawah tanah untuk fasilitas publik seperti MRT, terowongan jalan, saluran drainase, atau jaringan kabel. Prinsip ini penting agar kepentingan individu dan kolektif bisa seimbang. Jadi, kita bisa melihat bahwa ruang bawah tanah bukan sepenuhnya properti pribadi, melainkan ruang yang haknya dibagi dan diatur dengan cermat. Selanjutnya yaitu tantangan dan regulasi yang ada. Kalau kita lihat, kenyataannya regulasi itu ada, tapi masih banyak tantangannya. Misalnya, sertifikat tanah di Indonesia biasanya tidak mencantumkan batas kedalaman. Jadi, hak atas ruang bawah tanah harus ditafsirkan berdasarkan asas manfaat dan kepentingan umum, yang kadang bikin bingung. Selain itu, koordinasi perizinan juga kompleks. Pemanfaatan ruang bawah tanah bukan cuma hanya menggali tanah, tapi juga menyangkut stabilitas bangunan, aliran air, dan keselamatan lingkungan. Belum lagi soal ganti rugi jika ruang bawah tanah digunakan untuk kepentingan publik atau komersial. Mekanismenya belum seragam di semua daerah. Ini yang sering jadi sumber sengketa antar warga dan pengembang. Untuk mengantisipasi peran itu, negara
dan perizinan menjadi sangat penting. Peran negara dan perizinan. Negara punya peran besar dalam memastikan pemanfaatan ruang bawah tanah tidak merugikan masyarakat. Setiap proyek bawah tanah harus melalui izin pemanfaatan ruang sesuai RDTR, IMB atau persetujuan bangunan, kajian geologi, serta analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Kalau menyangkut jaringan utilitas atau fasilitas publik, izin tambahan juga diperlukan. Semua prosedur ini tidak sekedar birokrasi, tapi untuk memastikan keamanan, menghindari konflik antar pemilik tanah, dan memastikan tata ruang kota tetap harmonis. Dengan begitu, pemanfaatan ruang bawah tanah bisa selaras antara kepentingan publik dan hak individu. Tapi, bagaimana dengan hak pemilik tanah dan potensi sengketa? Mari kita lihat lebih jauh. Sengketa sering muncul karena ruang bawah tanah yang tidak terlihat secara langsung. Pemilik tanah kadang tidak sadar tanahnya digunakan untuk basement, saluran pembuangan, atau utilitas. Pemilik tanah punya hak untuk, yang pertama, mendapatkan informasi tentang pembangunan sekitarnya. Yang kedua, memastikan tidak adanya kerusakan struktural akibat pembangunan di bawah tanahnya. Yang ketiga, menuntut ganti rugi jika ruang bawah tanah digunakan tanpa izin atau menimbulkan kerugian. Di sisi lain, pemerintah wajib melakukan pengawasan zonasi, inspeksi lokasi, dan memastikan proyek sudah mendapat izin yang resmi. Jika terjadinya konflik, mekanisme mediasi atau pengadilan tata usaha negara bisa ditempuh. Intinya, hak dan kewajiban harus berjalan seiringan yang berjalan. Memiliki tantangan dan hak-hak yang ada, mari kita simpulkan urgensi pengaturan ruang bawah tanah ini. Kedepannya, pemanfaatan ruang bawah tanah akan semakin penting, terutama di kota padat. Regulasi harus lebih jelas mencakup 1. Batas kedalaman hak atas tanah, 2. Standar teknis pemanfaatan ruang bawah tanah, 3. Pedoman ganti rugi, keselamatan konstruksi, dan perlindungan lingkungan. Dengan pengaturan yang sistematis, ruang bawah tanah bisa menjadi lokasi infrastruktur strategis yang aman, berkeadilan, dan mendukung pembangunan keberlanjutan. Yang paling penting, keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik harus selalu dijaga. Jadi, ruang bawah tanah bukan sekedar ruang kosong di bawah tanah, tapi aset kota yang harus dikelola dengan cermat dan bijaksana.